Halo Sobat Intre, selamat datang di podcast Baduy, bincang anggaran dan keuangan yuk. Dalam podcast ini kita akan membahas berbagai isu menarik seputar keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Grace yang akan memandu obrolan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik penting dan relevan, mengapa gratifikasi harus ditolak dan dilaporkan. Kita akan berdiskusi langsung dengan Ibu Diana selaku Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal dari Kanwil DJPB Provinsi Banten. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Kak Grace. Ya. Syukurlah. Bu, di sini kan kita akan membahas tentang mengapa kita harus menolak dan melaporkan gratifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi dan bagaimana cara kita membedakan gratifikasi itu dengan hadiah dan bentuk-bentuk penghargaan lain? Baik Grace, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebenarnya teman-teman di sini juga pasti sebagian besar sudah tahu ya, gratifikasi bukan merupakan hal yang asing lagi yang sering kita dengar gitu. Jika kita membaca definisi dari gratifikasi itu sendiri, adalah pemberian dalam arti luas, ya ini meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, kemudian bisa juga dalam bentuk komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Kadang-kadang kan orang suka ingin tahu ya, maksudnya kapan sih suatu pemberian itu disebut sebagai gratifikasi. Di dalam undang-undang itu sendiri juga ada penjelasannya, Kak Grace. Jadi gratifikasi yang diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan jabatan sendiri, berhubungan dengan jabatan itu menurut Ares Hoogstraat di putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 26 Juni 1916 itu tidaklah perlu pegawai negeri atau penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai dengan kehendak pemberi. Seperti itu mungkin. Yang kedua itu yang dimaksud dengan berhubungan dengan jabatan itu sebenarnya tidak perlu hanya berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi. Jadi jika ternyata karena jabatan kita kemudian hal itu memungkinkan pemberi mendapat keuntungan akan hal itu juga bisa ya. Itu merupakan indikasi bahwa pemberian itu merupakan suatu gratifikasi. Oke, baik Bu. Kalau kita kembali lagi, apa sih alasannya kita sebagai pegawai negeri, terutama sebagai pegawai Kemenkyu itu memiliki kewajiban untuk menolak dan melaporkan gratifikasi? Gratifikasi ini kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan di mana gratifikasi yang dianggap suap itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga tercantum di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, di mana dalam peraturan tersebut mengatur kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya. Jadi dengan adanya regulasi ini sudah tidak ada alasan lagi sih ya bagi pegawai negeri yang menerima gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya Bu, terkait mekanisme pengendalian gratifikasi yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, gimana Bu? Kementerian Keuangan sudah menetapkan PMK 227/PMK.09/2021 di mana gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi even ketika kita sudah melakukan penolakan terhadap barang gratifikasi juga di PMK tersebut ditegaskan bahwa tetap agar melakukan penolakan. Sedangkan yang terikat pada ketentuan ini adalah pegawai, di mana kewajibannya bagi pegawai adalah untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Kemudian juga pegawai memiliki kewajiban untuk melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK
Dan juga pegawai atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut. Ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi itu tidak terlepas juga bagi para pimpinan unit loh Kak Grace. Jadi pimpinan unit juga ketika menerima barang gratifikasi juga harus melakukan hal yang sama, bahkan mereka itu harus bisa memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Selain itu juga pimpinan unit juga harus menggandeng bersama UPG memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi gitu. Jangan sampai nanti malah jadi mendapat sanksi sosial seperti itu karena perbuatan. Iya, jadi Sobat Interest nggak perlu khawatir ya Bu kalau ada yang melaporkan gratifikasi karena kerahasiaan pelapor itu terjaga. Oke Bu, selanjutnya apa saja sih kategori jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Sebagaimana diatur di PMK 227/PMK.09/2021 yang tidak wajib dilaporkan itu ada yang bisa dalam bentuk pemberian yang berasal dari keluarga ya Kak Grace, seperti dari kakek, nenek, bapak, ibu, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Jadi sepanjang itu andai kata kita tidak memiliki jabatan di Kementerian Keuangan atau sebagai pegawai Kementerian Keuangan juga hal tersebut masih tetap dilakukan seperti itu ya. Kemudian juga keuntungan bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Kemudian juga bisa juga ada bentuk manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Bisa juga dalam bentuk perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Bisa juga dalam bentuk hadiah, dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan yang berlaku umum. Dan selain itu juga jika bentuknya dalam bentuk hadiah atau apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan perlombaan yang kita ikuti, misalnya di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan, yang apalagi jika menggunakan biaya sendiri maka tidak terikat dengan PMK 227 ini kan. Yang tidak perlu kita laporkan juga seperti ini ya Bu, ada pemberian rekan kerja atau dalam rangka pisah sambut, dalam rangka pensiun, mutasi jabatan, ulang tahun dan lain-lain. Betul. Dengan maksimal 300.000 per orang atau dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang tidak terkait dengan kedinasan senilai 200.000 per orang dengan total pemberian melebihi 1 juta di tahun pemberian yang sama. Itu juga tidak perlu kita laporkan. Betul. Kemudian pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum, pemberian cenderamata atau plakat seperti pemberian plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan juga tidak perlu kita laporkan ya Bu. Dan kebetulan kan ini momen sebentar lagi kita kan akan memasuki hari raya Idul Fitri gitu. Betul, ya. Biasanya kalau di hari besar keagamaan gitu biasanya kan banyak parcel parcel dan bentuk parcel itu juga kita harus waspada ya, Kak Grace dan Sobat Intens sekalian. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Kak Grace. Semoga obrolan kita tentang tolak dan laporkan gratifikasi bisa menambah wawasan dan semakin menguatkan komitmen kita dalam menjaga integritas. Jika Bapak Ibu menemukan adanya penerimaan gratifikasi atau pelanggaran disiplin dan kode etik lainnya, dapat menyampaikan pengaduan melalui wise.kemenq.go.id atau saluran pengaduan Kanwil DJPB Provinsi Banten. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini untuk topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.